Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Geger Bitung kelas 7 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pada kesempatan kali ini perkenalkan Ibu mengampu mata pelajaran IPA kelas 7 dari kelas 7A hingga 7F. Dalam kesempatan ini akan menjelaskan tentang materi pembelajaran jarak jauh IPA bagian yang pertama. Sebagaimana anak-anakku semua sudah menerima tugas dari wali kelas masing-masing, berikut ini Ibu akan menjelaskan bagaimana rincian atau cara mengerjakan dari tugas PJJ IPA tersebut. Baik anak-anakku semua, mohon diperhatikan. Sebelum ke materi PJJ IPA, perlu Ibu sampaikan materi IPA kelas 7 yang akan kalian hadapi selama semester 1 ini meliputi yang pertama objek IPA dan pengamatannya, ada klasifikasi makhluk hidup, kemudian klasifikasi materi dan perubahannya, ada suhu dan perubahannya, kemudian kalor dan perpindahannya, serta energi dalam sistem kehidupan. Semua materi ini ada di dalam buku paket IPA yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan beberapa waktu yang lalu. Adapun dalam penilaian IPA, Ibu akan menilai dari 3 aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua sikap, dan yang ketiga keterampilan. Nah, baiklah, berikut kalian harus memperhatikan dengan seksama penjelasan materi atau detail dari bagaimana cara kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Yang pertama, mengenal IPA lagi. Nah, di dalam tugas yang Ibu sampaikan kemarin, tertulis seperti ini, menurutmu apa saja yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA? Tulis jawabannya sepengetahuanmu. Kemudian, kamu belajar IPA atau sains mulai dari SD. Materi IPA apa saja yang paling kamu ingat sampai sekarang? Tulis dan beri alasan mengapa materi itu berkesan buatmu. Nah, nanti kalian bisa menjawab pertanyaan ini seperti ini anak-anakku. Jawaban kamu tulis seperti biasa di kertas folio bergaris atau kertas selembar. Kemudian kamu tulis jawabannya langsung, tidak usah ditulis lagi soalnya ini. Langsung saja ditulis seperti ini. Yang dipelajari dalam IPA adalah apa? Misalnya tumbuhan, hewan, apalagi. Kemudian materi IPA yang paling berkesan saat kamu belajar IPA di SD itu apa? Tulis di sini. Kemudian alasannya kenapa? Misalnya pada saat belajar sistem pencernaan misalnya, mengapa materi itu sangat berkesan? Silahkan tulis. Boleh lebih dari satu materi IPA kalian bisa tuliskan pada bagian pertama ini. Yang kedua adalah aku pengamat hebat. Dalam bagian ini, kamu ditantang untuk menjadi seorang detektif. Misinya adalah kalian harus mengamati paling sedikit 5 orang yang ada di sekitar rumahmu. Bisa ayah, atau ibu, atau adik, kakak, atau saudara yang ada di dalam rumah, ataupun teman sepermainan kamu. Apa yang akan kamu amati? Nah, yang akan kalian amati adalah ciri-ciri fisik yang bisa dilihat langsung. Kamu bisa menulis dalam bentuk tabel seperti ini. Biar gampang menuliskannya, Ibu kasih contoh seperti ini. Kolom pertama nomor, nama yang diamati, misalnya Bapak siapa atau Ibu siapa, statusnya dalam keluarga siapanya kamu, misalnya ayah atau ibu atau adik dan seterusnya. Lalu kamu tuliskan ciri-ciri fisiknya. Misalnya ayah kamu itu rambutnya lurus, warna hitam dan seterusnya dan seterusnya. Boleh tidak menulis lebih dari 5? Boleh, tinggal ditulis ditambah baris ke bawahnya saja. Itu untuk menjawab bagian yang kedua. Sekarang kita melihat bagaimana cara mengisi bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini adalah judulnya atau perintahnya, ayo mengukur. Nah, di dalam kegiatan ini, kalian dituntut untuk mengukur suatu benda dengan 2 cara.
Cara yang pertama adalah dengan dijengkali atau menggunakan jengkal tangan. Yang kedua adalah dengan menggunakan penggaris. Seperti apa itu? Bisa kalian lihat gambarnya seperti itu ya. Menjengkal tangan, boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Kemudian pada saat kalian mengukur benda tersebut dengan penggaris, perhatikan betul bagaimana cara menggunakan penggaris yang dimulai dari skala di titik 0. Nah, selanjutnya hasil pengukuran kalian harus menuliskannya di dalam sebuah tabel lagi. Seperti apa tabelnya? Kita perbesar layarnya. Tabelnya adalah boleh kalian tulis seperti ini. Yang pertama kalian tulis nomor untuk kolom pertama, kemudian kolom kedua nama bendanya apa, kemudian kolom yang berikutnya hasil pengukuran jengkal tangan, yang berikutnya hasil pengukuran penggaris, dan kolom terakhir diisi dengan keterangan. Misalnya yang akan kalian ukur adalah meja tamu. Nah, kalian siapkan meja tamu, kemudian apa aja boleh, bebas ya, mau menjengkali pintu atau tempat tidur boleh. Ini Ibu contohkan meja tamu. Yang pertama, ukur dengan jengkal tangan kamu. Misalnya sesudah diukur meja tamu itu ada 8 jengkal. Kemudian kamu cari orang di rumahmu, boleh siapa aja, ayah, ibu, adik, atau siapapun, disuruh menjengkal juga, diminta menjengkal meja yang sama. Kemudian hasilnya tuliskan di sana. Selanjutnya, meja tamu tersebut sekarang diukurnya oleh penggaris atau meteran. Misalnya hasil pengukurannya antara mengukur oleh kamu atau oleh orang lain, hasilnya sama-sama 200. Nah, kegiatan mengukur ini kamu lakukan ke dalam 5 benda atau boleh dari itu. Silahkan, yang ada yang gampang aja yang ada di sekitar rumah kamu. Itu untuk bagian yang ketiga ya. Kemudian untuk bagian yang keempat, nah ini tantangannya adalah ayo kita lakukan. Tadi pun sebetulnya sudah melakukan kan pengukuran, tetapi pengukuran panjang. Nah sekarang kalian diminta untuk mengukur dengan menggunakan alat ukur yang lain. Yang pertama yang pasti kalian pernah lihat atau pernah mengukur, tentu misalnya mengukur waktu. Mengukur waktu bisa dilihat dari jam atau stopwatch yang ada di handphone kamu misalnya ya. Kemudian mengukur suhu. Pernah kan kalian diukur suhu pasti seperti itu. Di sini diperlihatkan bagaimana jenis-jenis termometer, mulai dari termometer badan sampai termometer ruangan, dan terakhir yang sekarang pasti kalian sering lihat adalah ini namanya termometer gun ya, termometer tembak seperti itu. Nah, selanjutnya ini mengukur massa. Massa di sini orang kita ini sering menyebutnya berat, padahal sesungguhnya massa dan berat itu dua hal yang berbeda. Nanti akan Ibu jelaskan apa perbedaannya. Nah, di sini pada saat mengukur berat atau ya istilah yang betulnya massa ya, kamu perhatikan di mana pernah kamu melihat ini semua atau pernah mungkin kamu melakukannya. Nah, hasilnya kamu harus juga menuliskannya biar gampang sama ditulis dalam bentuk tabel seperti ini. Misalnya mengukur berat badan atau massa badan. Alat ukurnya apa yang dipakai? Misalnya timbangan. Hasilnya berapa? Hasilnya 50 kg. Ditulis di kolom yang ini. Lalu keterangannya bagaimana? Isi misalnya seperti ini. Penjelasannya, aku menimbang berat badan di puskesmas atau di rumah atau di mana begitu ya, ditulis di sini. Ini untuk mengukur massa. Selanjutnya anak-anakku, Ibu ingin menawarkan sebuah aplikasi baru yang berhubungan nanti dengan masih pembelajaran jarak jauh kita, yaitu aplikasi yang disebut Kaizala. Aplikasi Kaizala ini mirip sebetulnya dengan aplikasi WA yang sudah kita kenal saat ini. Namun pada aplikasi ini banyak sekali fitur-fitur yang sangat menguntungkan dan sangat memudahkan untuk kita. Misalnya yang sederhana, kita atau kalian bisa memberikan absensi
setiap harinya ke ibu, kemudian ibu bisa memberikan pengumuman, bisa memberikan tugas, bahkan bisa memberikan kuis atau soal secara online lewat aplikasi ini. Nah, bagaimana cara menginstalnya di HP kalian? Mohon diperhatikan. Yang pertama, silahkan kalian buka Play Store kalian masing-masing. Pastikan kuota kalian cukup, jaringannya bagus. Kemudian ketik di kolom pencarian adalah Microsoft Kaizala seperti ini ditulis. Nanti akan diarahkan kepada ikon yang seperti ini. Kemudian kalian nanti klik kata install, ini tampilan yang sudah terinstall ya anak-anak. Nah, kalau sudah terinstall maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya klik buka, kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu klik lanjutkan. Sesudah klik ini, maka tampilannya akan tampilan layar HP kalian akan menjadi seperti ini. Nah, di sini di baris yang pertama, kalian tulis nama lengkap kalian dan kelas. Ya, misalnya di sini Ilmi Kamila kelas 7A, misal seperti ini. Kemudian asal negara tentu saja Indonesia, kalian pilih yang ini. Plus 62 Indonesia. Atau plus 62 Indonesian kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, pada baris yang ketiga, kamu disuruh untuk mengetik nomor HP-mu yang aktif. Nomor HP aktif yang sama seperti di WA, tetapi tanpa menuliskan 0. Jadi langsung saja 815 sekian 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 misalnya, karena nolnya sudah ada di sini di plus 62. Gitu ya. Jadi langsung angka 8-nya di sini atau tanpa 0 di awal. Klik continue atau lanjutkan, nanti akan tampil seperti ini. Kalian akan dikirimi kode notifikasi untuk verifikasi nomor Kaizalanya. Nanti akan masuk lewat SMS, ada 6 digit angka yang akan masuk ke SMS kalian. Kalian buka lalu masukkan ke sini 6 angka tersebut. Kalau sudah, nanti akan tampilannya menjadi seperti ini. Berarti ini artinya kalian sudah resmi memiliki akun Kaizala. Boleh kalian ubah foto profilnya di sini, pakai foto asli kalian. Nah, kalau semuanya sudah memiliki akun Kaizala ini, maka Ibu akan membuat grup IPA kelas 7 melalui Kaizala, bukan melalui WA lagi. Demikian ya anak-anakku semua, terima kasih atas perhatiannya, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.